secara maksimal. Ayo mari kita sama-sama mengawal itu agar atmosfer yang terbentuk di kampus kita ini menjadi nyaman, ramah, aman, dan tidak ada ketakutan atau kekhawatiran karena baik kami, Satgas, mahasiswa, Tendik, punya pemikiran yang sama, punya misi yang sama, punya komitmen yang sama untuk mengontrol tindakan kekerasan seksual tersebut. Selanjutnya, kewenangan Satgas. Sini jadi apa saja kewenangan kami? Pertama ini, sesuai amanat Permendikbud nomor 30 tahun 2021, ini setiap kampus harus memiliki Satgas. Mengapa mesti memiliki Satgas? Karena Satgas inilah yang mengawal, memproses, melakukan pencegahan dan penanganan secara sistematik. Sehingga apapun yang terjadi dalam situasi di lingkungan kampus yang mengarah seksual itu bisa ditangani dengan baik. Sehingga di sini kami melakukan proses pemanggilan, baik itu pelapor maupun terlapor, kemudian meminta keterangan korban, saksi, terlapor maupun ahli yang dibutuhkan. Dan juga kami di sini memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan, pendampingan, pengambilan kesimpulan sampai recovery atau pemulihan. Ketika tidak ditemukan yang perbuatan, sehingga kami harus melakukan pemulihan nama baik. Oke, next. Strategi pencegahan dan penanganan. Untuk pencegahan di sini, pencegahan ini dilakukan oleh perguruan tinggi, pendidikan dan tenaga kependidikan, dan juga mahasiswa. Melalui apa? Pertama ini melalui pembelajaran. Satgas PPKS Universitas Oso memiliki tugas melakukan pencegahan dalam bentuk pembelajaran, dalam bentuk menyebarluaskan informasi tentang anti kekerasan seksual di lingkungan Universitas Oso, memberikan materi-materi anti kekerasan seksual dalam bentuk kegiatan pada warga kampus Universitas Oso, meningkatkan pemahaman anti kekerasan seksual melalui pemberian materi orientasi, pengenalan akademik kampus, perkuliahan, seminar, diskusi, dan pelatihan. Kemudian melalui tata kelola, ini dalam membentuk Satgas Pedoman dan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, dan menyediakan pelaporan kekerasan seksual dan melaksanakan sosialisasi berkala. Selanjutnya, melalui penguatan budaya komunitas, mahasiswa, dosen, dan tendik, kemudian pembatasan kegiatan yang berpotensi atau membuka celah kekerasan terjadi. Untuk penanganannya sendiri atas laporan kekerasan seksual, perguruan tinggi ini wajib melakukan penanganan yang meliputi pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban. Pendampingan ini bisa dengan konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, dan advokasi. Kemudian perlindungan ini memberikan jaminan keberlanjutan pendidikan, penyediaan rumah aman, kemudian untuk
Kemudian pengenaan sanksi administratif. Ini dijatuhkan secara profesional. Maksudnya melalui ini tidak dibuka apa dalam pengenaan sanksi ini dilakukan secara tertutup. Dalam penanganan ini tidak terbuka ke publik karena kami juga mempunyai ngomong aja. Lagi. Nah, untuk pengenaan sanksi administratif ini dijatuhkan secara profesional. Maksudnya di sini pengenaan sanksi ini bersifat tertutup, secara tertutup. Setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton dan dikualifikasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penanganan ini penanganan kasus ini tidak terbuka tidak terbuka untuk publik. Karena apa? Karena kami ini juga mempunyai kode etik. Misalnya permasalahan ini sampai ke publik dan dijadikan konten, maka justru itu malah menjadikan kasus ini malah menjadi ricuh dan tidak produktif. Kemudian kekerasan seksual ini sesuai dengan Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Pasal 5 ini menjelaskan bahwa kekerasan seksual ini mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, non-fisik, fisik, atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Di sini ada 21 tindakan kekerasan seksual. Yang pertama ini menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, atau identitas gender korban. Satu contohnya itu body shaming. Kayak, ih badan kamu jelek, kamu gendut, atasan nggak laku kan? Itu kan salah satu contoh tindakan yang dilakukan secara verbal. Kemudian memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Kemudian menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, atau siulan yang bernuansa seksual pada korban. Kemudian menatap korban dengan nuansa seksual, sehingga di sini korban merasa tidak nyaman.
Kemudian mengirimkan pesan, lelucon, gambar, audio atau video yang bernuansa seksual kepada korban, meskipun ini sudah dilarang oleh korban. Kemudian mengambil atau merekam dan mengedarkan foto atau rekaman visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Kemudian ini kasus-kasusnya yang termasuk ini mengunggah foto tubuh atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban dan menyebarkan informasi terkait tubuh atau pribadi korban yang bernuansa seksual. Kemudian termasuk ini juga mengintip dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi pada ruangan yang bersifat pribadi. Kemudian bentuk kekerasan seksual ini juga termasuk dalam membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atas kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. Dan juga mengenai memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual. Ini biasa kalau di lingkungan kampus sering terjadi ya, memberi hukuman atau sanksi seperti pada saat ospek atau apa semacam. Kemudian menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan mengosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Juga membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban, memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual, kemudian mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual, melakukan percobaan perkosaan namun penetrasi tidak terjadi, melakukan perkosaan namun penetrasi dengan benda atau bagian tubuh lainnya selain kelamin, kemudian memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi, memaksa atau memperdayai korban untuk hamil, membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja atau melakukan perbuatan kekerasan seksual lain. Jadi jika Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa ada yang merasa dilakukan kekerasan seksual termasuk dalam Permendikbud nomor 30 tahun 2001 ini bisa melaporkan ke Satgas PPKS. Next. Selanjutnya mengenai mekanisme penanganan kasus. Ini sesuai dengan SOP pengaduan kekerasan seksual. Pertama ini ada tahap pendaftaran atau tahap pelaporan. Di sini pelaporan korban ini dapat melalui Satgas PPKS baik secara langsung, luring maupun secara online. Kemudian pelapor harus menunjukkan identitas KTP atau SIM pelapor atau korban. Dan juga menjelaskan ringkas mengenai duduk perkara yang memuat tentang waktu dan tempat kejadian perkara, identitas pelapor, kronologi perkara,
bentuk kekerasan seksualnya seperti apa, informasi mengenai sang saksi atau pihak lain yang dapat dimintai keterangan terkait dengan dugaan tindakan kekerasan seksual, informasi lain yang relevan baik dengan tindakan kekerasan seksual. Terus di sini juga pelaporan menyertakan bukti dalam bentuk dokumen yang mendukung laporan pada saat laporan, seperti ada bukti misalnya foto atau ada saksi. Dan bila mana korban dapat tekanan mental atau kondisi tidak stabil, maka bisa bersama pendamping. Korban ini dikasih pendamping. Kemudian tahap investigasi. Investasi di sini setelah berkas lengkap, Satgas PPKS ini mengumpulkan bukti termasuk memanggil korban dan pelaku. Dalam hal laporan telah terpenuhi, maka persyaratan ketua menetapkan hari pemeriksaan yang selambat-lambatnya ini 7 hari setelah berkas laporan dinyatakan lengkap. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan terlapor. Kemudian dalam proses investigasi di sini, terduga pelaku akan dinonaktifkan untuk menjaga kenetralan dan kelancaran jalannya investigasi. Jadi terlapor di sini untuk sementara dinonaktifkan agar tidak ada alasan untuk tidak hadir dalam proses pemeriksaan tersebut. Nah, selain itu, Satgas PPKS juga mengambil sikap pro korban. Di sini korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan. Setelah ditemukannya adanya titik terang dalam kasus tersebut, maka tahap selanjutnya adalah tahap pengambilan keputusan. Dalam tahap ini, Satgas PPKS akan mengkaji kasus sesuai dengan segala aturan yang ada, meliputi kode etik dosen dan mahasiswa, Permendikbud, dan aturan-aturan lainnya. Setelah pengkajian selesai, hasilnya jadi bahan rekomendasi pada pimpinan. Kesimpulan ini disusun oleh Satgas PPKS berdasarkan hasil pemeriksaan. Dalam kasus yang berlawanan, jika tuduhan yang diberikan dalam jalannya investigasi tidak terbukti, maka di sini Satgas PPKS juga berkewajiban untuk mengembalikan nama baik tertuduh. Dan juga di tahap rekomendasi ini kita
Pemulihan ini dalam artian memfasilitasi pemulihan terhadap korban. Untuk fasilitas pemulihan ini, yang pertama ini pelaksanaan jangka waktu pemulihan korban selama masa yang sudah ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Ini kerjasama, kita melakukan kerjasama dengan pihak terkait untuk memberikan pemulihan korban. Selama dalam masa pemulihan ini, korban ini berstatus sebagai mahasiswa tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti studi. Dan kedua, selama masa pemulihan, korban yang berstatus sebagai pendidik atau tenaga pendidikan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan korban yang berstatus sebagai mahasiswa yang mengalami ketinggalan akademik di sini memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari pendidik atau dari dosen yang bersangkutan. Kemudian pada tahap recovery ini dilakukanlah pencegahan dan keberulangan agar tidak terjadinya lagi kekerasan seksual ke depannya. Terkait dengan sanksi terhadap terduga pelaku berdasarkan pada jenis pelanggaran ringan, sedang, atau berat, itu ada ketentuannya sendiri. Kalau berat bagaimana, bagaimana. Nah, jika jadi harus melihat itu, harus melihat itu sudah masuk ke ranah mana? Apakah ke ranah etik atau masuk ke ranah hukum? Kalau sudah masuk ke ranah hukum, itu kita serahkan ke pihak yang berwajib. Next. Kode etik dalam penanganan kasus ini, di sini kami juga mempunyai kode etik dalam penanganan kasus. Pertama, di sini menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan. Nah, jadi selama proses pemeriksaan, pelapor dan saksi ini berhak mendapat jaminan perlindungan atas kerahasiaan identitas dan pendampingan oleh konselor, psikolog, psikiater. Kemudian menjamin keamanan korban dan pelapor. Di sini kami juga memberikan perlindungan dari ancaman kekerasan dari terlapor. Kemudian juga menjaga independensi dan kredibilitas satuan kerja. Nah, daerah sekarang ini, sosial media ini menjadi tempat curhatan atau pengaduan. Namun menurut saya ini justru memblow up identitas korban maupun pelaku tanpa menjamin keadilan yang jelas. Ketika di sini kami tim Satgas UNOSO sudah memberikan saluran yang resmi yang tentunya amanah dan sesuai dengan koridor, maka harapan kami jika ada kasus kekerasan seksual yang dimaksud tadi sesuai dengan Permendikbud nomor 30 tahun 2021, maka sampaikanlah pada saluran yang dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan sebuah penanganan. Jika suara tersebut dikeluarkan melalui media sosial, curhat di sosmed di mana, itu hanyalah yang ada hanyalah seperti bola liar yang dilempar ke sana kemari tanpa adanya pertanggungjawaban yang jelas. Balik lagi, hal tersebut akan berdampak kembali pada kesiapan mental korban. Yang terjadi hanyalah akibat itu yang terjadi hanyalah
keterbukaan identitas korban. Kalau melalui layanan pengaduan kami menjamin identitas korban adalah rahasia. Identitas pelapor juga adalah rahasia. Hal itu merupakan komitmen dari Satgas PPKS UNOSO agar prosedur penanganannya tetap berjalan dengan baik dan dapat menenteramkan mental korban. Bagi civitas akademika, baik korban maupun saksi ataupun terlapor yang ingin melakukan pelaporan dapat langsung melalui lembaga layanan pengaduan kami di nomor telepon 08 11 56 3393 dan juga bisa melalui email lapor ppks.oso.ac.id dan melalui oso.ac.id atau lapor PPKS. Kami berharap UNOSO ini menjadi tempat yang aman dan nyaman, kita bisa belajar dan berproses dengan baik. Pastinya tidak memberikan ruang terhadap kekerasan seksual. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ramadhania selaku Ketua Satgas PPKS yang telah memberikan beberapa pengetahuan baik itu bentuk kekerasan seksual serta tindak kekerasan seksual seperti apa yang bisa dikategorikan kekerasan seksual. Dan tadi juga disampaikan kepada para mahasiswa, pada Bapak Ibu sekalian, tentang kemana harus melapor apabila para mahasiswa mengalami tindak kekerasan seksual. Di sini maksudnya adalah apakah tindak kekerasan seksual itu antar sesama mahasiswa atau ada mahasiswa di sini mendapatkan tindak kekerasan dari orang luar, gitu ya. Jadi misalkan para mahasiswa mendapat tindak kekerasan seksual dari pihak luar, segera laporkan ke Satgas PPKS. Misalkan para mahasiswa mengalami tindak kekerasan seksual, akibatnya perkuliahannya terganggu. Nah, kalau mahasiswa tidak melaporkan, maka dosen dan civitas akademika itu tidak tahu apa yang terjadi dengan mahasiswa. Tetapi apabila mahasiswa melaporkan, maka ada pertimbangan khusus dari civitas akademika terkait mahasiswa tersebut. Baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Wiranita Angelina selaku dosen Fakultas Hukum. Kepada Ibu Wiranita Angelina kami persilakan. Tes, apa suara saya bisa didengarkan, Pak? Pak Dodi? Bisa. Apa suaranya terdengar dengan jelas di sana? Sangat dengar, sangat jelas, Bu. Oke. Oke, terima kasih kepada Pak Dodi selaku moderator. Selamat sore. Nah, hari ini saya diminta untuk mensosialisasikan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual ya oleh Ibu Weni selaku Ketua Satgas. Ya, saya diberi tugas yang cukup berat menurut saya ya untuk mensosialisasikan sebuah undang-undang yang relatif sangat-sangat baru gitu ya, dan juga sebenarnya butuh waktu yang lama kalau kita mau mensosialisasikan undang-undang ini. Nah, walaupun sebenarnya juga di sisi lain ada beberapa hal yang justru ingin saya kritisi ya terkait dengan undang-undang tersebut. Tapi ya sudah ya, hari ini karena tugasnya untuk mensosialisasikan undang-undangnya, ya saya akan fokus ke situ saja. Namun sebelumnya, saya mau menyampaikan bahwa yang namanya peraturan perundang-undangan, ya, seperti undang-undang, itu mesti dikaji secara menyeluruh dan mendalam sebelum disosialisasikan. Baik dia bab per babnya, pasal per pasalnya, sampai ayat per ayatnya. Bahkan kita harus mengkaji lagi, gitu ya, membaca lagi terkait dengan naskah akademik undang-undang tersebut. Gitu ya, dan ini pasti sangat memerlukan waktu yang lama. Ya, selain itu juga mensosialisasikan sebuah undang-undang jika ingin secara utuh itu juga akan membutuhkan waktu yang lama.
Karena Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini sendiri terdiri dari 99 pasal. Ya, yang kalau disosialisasikan satu persatu, ya, dari pagi sampai sore sampai malam ketemu pagi mungkin belum selesai. Gitu ya, untuk mensosialisasikannya. Jadi pada kesempatan yang singkat ini, saya hanya akan menyampaikan beberapa hal saja tentang Undang-Undang TPKS yang saya rasa sangat penting, ya paling penting untuk segera diketahui dan dipahami oleh kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Ya, termasuk kita segenap sivitas akademika di Universitas Oslo, ya mulai dari tenaga pendidik, dan juga mahasiswa yang rentan menjadi korban kekerasan seksual. Gitu. Adapun hal-hal yang akan saya sampaikan itu hanya sebatas pada 3 hal saja. Yang pertama itu tentang jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual. Terus yang kedua itu hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual. Dan yang ketiga adalah upaya untuk memperoleh hak tersebut. Ya, jadi saya tidak akan membahas tentang prosedur penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Gitu. Karena juga kita tahu bahwa undang-undang ini ada undang-undang yang baru, masih perlu banyak sekali peraturan perundang-undangan pelaksananya yang sampai saat ini juga masih dalam proses pembentukan. Ya, nah mari kita mulai saja. Oke, apakah bisa terlihat slide saya? Bisa terlihat ya rekan-rekan dan juga adik-adik mahasiswa? Bisa, Bu. Oke, saya beri judul di sini dalam slide saya adalah tindak pidana kekerasan seksual. Nah, yang mana menjadi dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ya, ini disahkan undang-undangnya baru saja pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 ya oleh Presiden kita dan diundangkan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022, dicatatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 120. Kalau ada yang melihat media massa gitu ya, pada saat pengesahan undang-undang ini, itu Ketua DPR RI kita yaitu Puan Maharani sempat sampai menitikkan air mata gitu ya, saking terharunya bahwa undang-undang yang sudah 10 tahun sejak 2012 itu diperjuangkan oleh kaum perempuan, yang awalnya ini gagasan pertamanya itu diperjuangkan oleh Komnas Perempuan dan juga beberapa lembaga yang sangat konsen terhadap tindak-tindak kekerasan terhadap perempuan, yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Dan pada saat itu pada tahun 2012 itu digagaslah rancangan undang-undang, yaitu Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Walaupun namanya berbeda ya dengan undang-undang yang sekarang, tapi intinya di dalamnya itu sama saja ya pengaturannya. Gitu. Nah, pertanyaannya apa itu tindak pidana kekerasan seksual? Kalau kita mau mencari definisi apa itu tindak pidana kekerasan seksual, maka alangkah lebih baiknya kita membaca undang-undangnya. Ya, undang-undang ini tidaklah sulit untuk diperoleh saat ini, bisa dibuka langsung di Google, di-download, gitu ya, supaya rekan-rekan ataupun adik-adik bisa membacanya secara utuh. Ya. Nah, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tindak pidana kekerasan seksual itu adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini. Ya, jadi apa itu tindak pidana kekerasan seksual? Itu adalah tindak pidana yang ditentukan, diatur dalam undang-undang ini. Ya, di dalam penjelasan pasal 1 angka 1 Undang-Undang TPKS ini tidak menjelaskan secara rinci ya apa saja tindak pidana kekerasan seksual, karena dia akan dijabarkan di pasal berikutnya. Ya. Nah, selanjutnya tindak pidana itu adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana, di mana bagi pelanggar dapat dikenakan sanksi berupa pidana. Nah, kalau kita mengacu pada pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu ada 2 jenis pidana. Yang pertama ada pidana pokok dan yang kedua ada pidana tambahan. Pidana pokok itu seperti pidana mati, ya, lalu ada pidana penjara baik itu seumur hidup ataupun waktu tertentu, pidana denda, dan juga pidana kurungan, denda dan tutupan. Ya, dan juga ada pidana tambahan namanya pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Itu kalau kita mengacu di pasal 10 KUHP. Jadi jika ada satu perbuatan di mana ancaman sanksinya berupa pidana yang tadi saya sebutkan, itu maka dia tergolong sebagai suatu tindak pidana. Ya. Nah, jenis tindak pidana kekerasan seksual itu diatur di dalam bab 2 pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang TPKS.
Nah, pasal 4 ayat 1, tindak pidana kekerasan seksual itu meliputi yang pertama, pelecehan seksual non-fisik, lalu ada pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Ini kalau kita mengacu pada pasal 4 ayat 1. Ya. Lalu pasal 4 ayat 2, tindak pidana kekerasan seksual juga mencakup yang pertama itu ada perkosaan, perbuatan cabul, ya, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan atau eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan bertentangan dengan kehendak korban, lalu ada pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual. Lalu ada pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual, dan juga tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini adalah jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual. Ya, bisa Bapak, Ibu, dan adik-adik lihat di pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah, kita akan bahas satu persatu ya, tapi secara cepat saja, tidak perlu lama-lama untuk mengkaji pasalnya. Gitu ya. Pasal yang kelima ini adalah pelecehan seksual non fisik. Jadi setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya, maka dia bisa dipidana karena pelecehan seksual non fisik dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan atau pidana denda paling banyak 10 juta rupiah. Ya, jadi semenjak adanya undang-undang TPKS ini, ya, pelecehan seksual non fisik itu ternyata dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana. Ini berbeda dengan sebelumnya ya, karena sebelumnya pelecehan seksual non fisik itu sangat debatable. Gitu. Apakah bisa dilakukan pelecehan seksual tidak secara fisik? Gitu. Karena kalau mengacu pada pasal yang ada di dalam KUHP, kalau saya tidak salah pasal 281 ya, pelecehan seksual itu ancaman pidananya 2 tahun 8 bulan. Ketika orang mau merendahkan harkat martabat seseorang itu berdasarkan seksualitasnya, itu ahli pun punya pendapat yang berbeda-beda. Ada yang menyatakan bahwa itu harus ada sentuhan secara fisiknya dulu, gitu ya. Tapi ada juga ahli yang menyatakan bahwa tidak fisik pun juga termasuk kategori pelecehan seksual, gitu ya, atau pelanggaran terhadap kesusilaan. Itu menurut KUHP. Tapi dengan adanya undang-undang ini jadi jelas sekali, gitu ya. Para ahli tidak bisa berdebat lagi, gitu ya, karena sudah ditetapkan bahwa pelecehan seksual non fisik pun tidak dengan sentuhan sekalipun itu tetap ada ganjaran pidananya. Itu pidananya penjaranya tadi paling lama 9 bulan, gitu ya, dendanya paling banyak 10 juta rupiah. Jadi berhati-hatilah kaum pria yang biasanya melakukan hal ini, gitu ya, ketika biasanya kalau ada cewek yang lewat, perempuan lewat di depannya, gitu ya, mau bersiul ataupun mau menggoda, gitu ya, hati-hati ketika si perempuan merasa itu melecehkan atau merendahkan harkat dan martabatnya, dia bisa mengajukan pengaduan ya kepada aparat yang berwenang ya, bahwa dia sudah dilecehkan secara seksual, pelecehan seksual secara non fisik. Itu jadi berhati-hatilah ya, fungsi hukum itu salah satunya adalah untuk memperbaharui masyarakat. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang kita rasa itu awalnya adalah hal yang wajar, tapi sebenarnya itu ya seharusnya tidak dilakukan, gitu ya, terhadap orang dengan gender apapun, gitu ya, apalagi terhadap perempuan, ya. Jadi berhati-hatilah bahwa yang non fisik sekalipun, gitu ya, itu bisa dikenakan sanksi pidana. Penjelasan yang dimaksud dengan perbuatan seksual secara non fisik di sini dikatakan bahwa pernyataan gerak tubuh atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Nah, ini kalau kita mengacu pada penjelasan Undang-Undang TPKS ya, yang ada di belakang daripada Undang-Undang TPKS. Jadi kalau kita baca undang-undang itu ada bagian isi dan ada bagian penjelasan. Kalau tidak jelas di isi bisa dilihat di bagian penjelasan. Nah, di penjelasan ini menyatakan perbuatan seksual non fisik ini adalah pernyataan gerak tubuh atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah pada seksualitas dengan tujuan merendahkan dan mempermalukan. Ya. Nah, menurut penjelasan RUU PKS di sini lebih jelas lagi ya, ketika dia bentuknya masih rancangan undang-undang. Penghapusan kekerasan seksual yang dimaksud dengan tindakan non fisik itu meliputi
meliputi hal-hal berikut gitu ya, tindakan-tindakan berikut, tapi tidak terbatas ini saja gitu. Yang pertama ada siulan, kedipan mata, gerakan, isyarat atau bahasa tubuh yang memperlihatkan atau menyentuh atau mempermainkan alat kelamin, ucapan atau komentar yang bernuansa sensual atau ajakan atau yang mengarah pada ajakan melakukan hubungan seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi, memfoto secara diam-diam dan atau mengintip seseorang. Gitu ya. Jadi ini termasuk tindakan non fisik ya, pelecehan seksual non fisik yang diatur di dalam undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual. Namun undang-undang pasal 5 ini itu adalah delik aduan ya Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian. Ini hanya jika korbannya ingin mengadukan kepada aparat yang berwenang. Kalau dia tidak mau membuat pengaduan, dia tidak bisa diproses. Kecuali korbannya itu anak dan penyandang disabilitas. Kalau anak yang menjadi korban, kalau penyandang disabilitas yang menjadi korban dari pasal 6 pelecehan seksual non fisik ini tak perlu adanya pengaduan. Dia bisa langsung diproses secara hukum tanpa ada pengaduan dari korban. Nah, kalau tadi adalah pelecehan seksual non fisik, pasal 6 ini mengatur tentang pelecehan seksual fisik. Nah, dia dibagi menjadi 3 poin ya, dipidana karena pelecehan seksual, setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Ini yang poin A. Poin B-nya, setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, maka ada pidana penjara paling lama 12 tahun ancamannya dan pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Nah, poin C-nya, setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa ini adalah pengaruh ya yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dipidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Jadi pelecehan seksual non fisik di sini dibagi menjadi 3 poin, yaitu poin A, B, dan C. Ya. Menurut RUU PKS, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, yang dimaksud dengan tindakan fisik itu antara lain sentuhan, colekan, serangan, atau cara-cara lain yang mengenai alat kelamin atau anggota tubuh yang berhubungan dengan seksual dan seksualitas seseorang termasuk dada, misalnya payudara, bokong, dan juga rambut. Ya. Nah, pasal 6A yang tadi ya, yang ini yang ancaman pidananya itu paling lama 4 tahun, ini juga sama seperti pasal 5. Dia merupakan delik aduan, kecuali korbannya anak atau penyandang disabilitas. Nah, saya mau kasih contoh satu-satu saja ya. Pasal 6A, ya misalnya terjadi begal payudara. Nah, itu kan pelecehan seksual fisik ya, tapi dirasa tidak bukan perbuatan yang ancaman, bukan perbuatan termasuk perbuatan seksualitas yang lebih berat daripada misalnya persetubuhan gitu ya, perkosaan dan percabulan, maka dia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun gitu ya. Nah, begal payudara nih biasanya sering di televisi kita lihat di berita-berita, kalau perempuan lagi jalan-jalan tiba-tiba ada orang yang langsung meremas payudara gitu ya. Nah, itu bisa dikenakan pasal 6A ya, Undang-Undang TPKS. Nah, contoh pasal 6B itu misalnya suami memaksa istri berhubungan seksual. Nah, itu juga bisa dikenakan pasal 6B. Nah, contoh pasal 6C misalnya majikan memaksa pembantunya untuk berhubungan badan. Karena di sini ya setiap orang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, ya, memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, ya, memaksa untuk bersetubuh dengannya, ya. Itu bisa kena pidana penjara paling lama 12 tahun. Ya, jadi majikan kan posisi kedudukannya itu lebih tinggi daripada pembantunya ya. Jadi biasanya pembantunya itu ya kecenderungannya akan menurut apa kata majikannya gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh pasal 6 poin A, B, dan C. Lalu ada pasal 8 pemaksaan kontrasepsi. Jadi setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, memanfaatkan kondisi perempuan, membuat tidak berdaya, atau dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi dengan pidana penjara paling lama 5 tahun
dan atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Ya, contohnya ketika suami misalnya memaksa istri menggunakan alat kontrasepsi, misalnya dengan ancaman kekerasan. Nah, itu bisa dikategorikan pemaksaan kontrasepsi. Selain itu juga ada pasal 9, pemaksaan sterilisasi. Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, menyalahgunakan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat dan memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, ya, maka dia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Contohnya jika ada oknum dokter kandungan yang melakukan KB steril berupa tubektomi dengan memotong saluran tuba falopi atau mengangkat rahim pada pasien perempuannya tanpa seizin pasiennya, maka dia bisa dikenakan pasal 9 ini, ya. Nah, pasal 10 ada juga pemaksaan perkawinan. Jadi setiap orang yang secara melawan hukum memaksa orang lain gitu ya untuk melakukan perkawinan, maka dia akan bisa dikenai pidana penjara paling lama 9 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Nah, termasuk pemaksaan perkawinan ini yang pertama ada perkawinan anak, misalnya pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan budaya ini biasanya masih banyak di wilayah-wilayah pedesaan atau di pedalaman gitu ya. Dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Lalu ada pasal 11 penyiksaan seksual. Jadi di setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan intimidasi, persekusi, mempermalukan dan merendahkan martabat seseorang, itu bisa dipidana karena penyiksaan seksual. Ya, pidana paling lama penjaranya itu 12 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah. Ya, pasal 20 RUU PKS itu menyatakan bahwa penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 2 huruf I adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk menyiksa korban. Nah, pertanyaannya menyiksa itu yang seperti apa? Saya tidak menemukan juga pengertian menyiksa itu di dalam atau makna kata menyiksa itu dijelaskan di dalam Undang-Undang TPKS. Ya, jadi saya mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menyiksa di sini adalah menghukum dengan menyengsarakan, menyakiti, menganiaya dan sebagainya. Berbuat dengan menyengsarakan, menyakiti, menganiaya dan sebagainya. Berbuat bengis kepada orang lain gitu ya dengan menyakiti, menganiaya dan sebagainya. Gitu ya. Jadi ini juga yang menjadi catatan Undang-Undang TPKS itu masih banyak kata-kata yang susah untuk kita tahu maknanya apa. Gitu ya. Jadi kita harus cari tahu dulu gitu ya, baik menggunakan penafsiran gramatikal melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun menggunakan penafsiran historis gitu ya, melihat sejarah lahirnya undang-undang tersebut. Karena saya tidak menemukan juga rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, maka saya mengacu pada rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Makanya banyak definisi-definisi gitu ya, kata-kata yang ada di Undang-Undang TPKS ini saya melihatnya di RUU PKS dan juga di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh daripada penyiksaan seksual itu adalah misalnya atasan di kantor pemerintahan yang merupakan pegawai pemerintahan yang melakukan kekerasan seksual sebagai hukuman karena melakukan kesalahan dalam pekerjaan karena kepada bawahannya sehingga korban merasa tersiksa baik secara fisik maupun secara mental. Jadi kalau di dalam Undang-Undang TPKS sendiri itu tidak juga dijelaskan definisi dari pejabat ya atau pejabat resmi gitu ya. Jadi kalau mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada pejabat pemerintahan atau pegawai pemerintahan ya, tidak termasuk swasta di dalamnya gitu ya. Ini juga jadi pertanyaan bagi saya, kenapa bisa seperti ini, kenapa hanya pegawai pemerintahan atau kantor pemerintahan saja gitu ya, karena tidak ada penjelasan secara rinci terkait dengan definisi pejabat resmi tersebut gitu ya. Jadi saya hanya berani memberi contoh atasan di kantor pemerintahan ya. Jadi ada pegawai pemerintahan yang melakukan kekerasan seksual terhadap bawahannya karena misalnya dia merasa bawahannya tidak bekerja secara profesional gitu ya, lalu memberikan hukuman dengan malah melakukan penyiksaan seksual. Nah, yang pasal ke-12 adalah eksploitasi seksual. Kalau eksploitasi seksual di sini Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti ya adik-adik di undang-undangnya, di mana kalau orang melakukan eksploitasi seksual itu ancaman pidana penjaranya paling lama 15 tahun atau dendanya paling banyak 1 miliar rupiah. Contoh di sini meminta orang yang berhutang jika ia tak mampu membayar hutang untuk tak perlu membayar hutang namun harus membayar dengan meminta layanan seksual. Misalnya orang berhutang sama kita bilang kalau nggak mampu bayar ya udah
nggak usah bayar, tapi kamu tidur sama saya ya, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu contoh daripada eksploitasi seksual. Dan yang kedua juga istri yang tak berdaya dan bergantung hidup sepenuhnya dengan suaminya, lantas dipaksa suaminya untuk menjual diri. Jika tidak, diancam akan diceraikan. Nah, ini juga bisa masuk eksploitasi seksual. Ya, jadi dia mencari untung, gitu ya, keuntungan daripada organ tubuh seksual orang lain. Nah, pasal yang ke-13 adalah perbudakan seksual. Kalau perbudakan seksual, di sini ancaman pidananya sama dengan eksploitasi seksual tadi, yaitu penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Contohnya ya, menculik lalu menyekap seseorang ya untuk melayani pelaku atau untuk dijual sebagai budak seks dalam jangka waktu tertentu. Nah, pertama-tama ketika pertama kali saya baca pasal 12 dan 13 terkait dengan eksploitasi seksual dan perbudakan seksual, itu agak bingung juga apa bedanya gitu ya. Tetapi ketika saya baca RUU penghapusan kekerasan seksual, di situ baru terlihat bedanya. Kalau perbudakan seksual harus digarisbawahi, di situ terjadi yang namanya pembatasan ruang gerak dan juga pencabutan kebebasan terhadap korban, dan juga ada yang namanya jangka waktu tertentu gitu ya. Jadi kalau mengacu di dalam RUU PKS ya, dengan menggunakan penafsiran historis undang-undang, maka dikatakan perbudakan seksual jikalau korbannya itu dikenakan pembatasan ruang gerak dan pencabutan kebebasan oleh si pelaku. Ya, jadi dia tidak bisa melawan gitu ya dan mengikuti apa yang dikatakan oleh si pelaku. Gitu. Misalnya ada yang diculik, gitu ya, disekap, lalu ya dalam jangka waktu tertentu gitu ya diperbudak sebagai budak seks. Gitu. Itu pasal 13 perbudakan seksual. Dan yang terakhir pengaturannya pasal 14 ya, kekerasan seksual berbasis elektronik. Jadi setiap orang yang tanpa hak misalnya merekam, mengambil gambar, tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau persetujuan orang yang jadi objek perekaman gambar atau tangkapan layar, mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang dituju terhadap keinginan seksual, melakukan penguntitan atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi dokumen elektronik untuk tujuan seksual, maka dia dikategorikan melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Dalam hal perbuatan itu dengan maksud untuk memeras atau mengancam, memaksa, menyesatkan atau memperdaya, maka ancaman pidananya itu paling lama 6 tahun dan denda itu paling banyak 300 juta rupiah. Ya. Nah, kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu delik aduan. Ya, jadi sama seperti pasal 5 dan pasal 6, pasal 5 dan pasal 6A, ya, yaitu pelecehan seksual non fisik dan juga pelecehan seksual fisik yang poin A. Gitu ya. Itu sama dengan kekerasan seksual berbasis elektronik. Harus ada aduan dulu daripada si korban. Kecuali di garis bawahi lagi korbannya adalah anak dan penyandang disabilitas. Itu dikecualikan. Ya. Itulah jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang TPKS. Ya, jadi saya berharap kita tidak menjadi korban ya dan juga tidak menjadi pelaku daripada perbuatan tersebut. Ya. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana jika kekerasan seksual, tindak pidana kekerasan seksual tersebut dilakukan di lingkungan kampus? Nah, yang pertama ancaman sanksi pidana sebagaimana diatur pada pasal 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tadi yang saya jelaskan, yaitu jenis-jenis tindak pidana dalam Undang-Undang TPKS, itu akan diperberat dengan ditambah 1/3 jika memenuhi syarat pada pasal 15 ayat 1 dan 2. Salah satunya jika dilakukan oleh pendidik atau tenaga kependidikan. Gitu ya. Jadi contohnya kalau ada seorang oknum dosen ya yang mengancam akan memberi nilai E kepada seorang mahasiswi jika tidak mau bersetubuh dengannya, maka ia dapat dikategorikan melakukan eksploitasi seksual ya sebagaimana diatur dalam pasal 12 Undang-Undang TPKS tadi, di mana ancaman eksploitasi seksual itu paling lama 15 tahun dan dapat diperberat 1/3 ya karena dilakukan oleh pendidik tadi. Karena menurut pasal 15 ayat 1 dan 2 itu ada pemberatan kalau misalnya itu termasuk dilakukan oleh tenaga pendidik atau tenaga kependidikan gitu ya yang harusnya menjadi pihak yang malah melindungi mahasiswa-mahasiswinya. Ya, tetapi kalau itu dilakukan oleh oknum dosen tadi maka hukumannya bisa diperberat ditambah 1/3 pidana penjaranya jadi paling lama 20 tahun penjara. Begitu pula dengan dendanya ya bisa ditambah 1/3.
Nah, bagaimana jika kita menjadi korban? Ya, yang pastinya mari perjuangkan hak kita. Apa hak-haknya? Itu bisa Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswi baca sendiri di pasal 66 sampai 70 Undang-Undang TPKS. Ada hak atas penanganan, hak atas pelindungan, hak atas pemulihan. Ya, hak atas penanganan ada banyak juga, termasuk misalnya hak atas penguatan psikologis, hak atas pelayanan kesehatan, hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban dan lain-lain. Ya, ada juga hak atas pelindungan. Ya, hak atas pelindungan ini seperti pelindungan atas kerahasiaan identitas, pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban dan lain-lain. Ya, ada juga hak pemulihan. Pemulihannya bisa rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi atau ganti rugi gitu ya dari si pelaku terhadap korban, dan atau kompensasi ketika misalnya si pelaku itu tidak mampu untuk membayar ganti rugi gitu ya, maka akan diambil alih oleh negara, dibantu oleh negara, dan reintegrasi sosial gitu. Nah, ada juga yang namanya hak pemulihan sebelum dan selama proses peradilan gitu ya. Jadi kasus tindak pidana kekerasan seksual ini lebih baik gitu ya, jika kita menjadi korban kita memang harus bawa ke jalur hukum gitu ya, akan ditegakkan apa namanya undang-undangnya gitu, sehingga di kemudian hari orang-orang akan takut gitu ya untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual, berpikir berkali-kali gitu ya untuk bisa melakukannya gitu ya, dan juga untuk melindungi hak-hak korban kekerasan seksual secara utuh. Tuh. Nah, hak pemulihan sebelum dan selama proses peradilan, misalnya penyediaan layanan kesehatan untuk pemulihan fisik, penguatan psikologis, pemberian informasi tentang hak korban dan proses peradilan, dan lain-lain. Ya. Ada juga hak pemulihan setelah proses peradilan. Nah, itu ada pendampingan penggunaan ganti rugi tadi, restitusi dan atau kompensasi. Lalu ada penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan korban. Bahkan di sini ada juga pemberdayaan ekonomi. Nah, lalu pertanyaan lagi, bagaimana untuk memperoleh hak-hak korban? Ya, kuncinya adalah dengan melapor, gitu ya, mengadukan ketika kita bisa menjadi korban atau kita melihat ada orang di sekitar kita yang menjadi korban. Ya, mari adukan, mari laporkan kepada aparat penegak hukum ataupun pihak-pihak lain yang sudah ditentukan di dalam Undang-Undang TPKS. Nah, di sini saya catatkan bahwa korban atau orang yang mengetahui, melihat, dan atau menyaksikan peristiwa yang merupakan tindak pidana kekerasan seksual bisa melaporkan kepada UPTD PPA, ya, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Ya, lalu ada unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, dan atau yang paling gampangnya itu adalah ke kepolisian, baik di tempat korban berada maupun di tempat terjadinya tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Jadi intinya adalah mari melapor atau mengadu ketika kita ataupun ada orang-orang di sekitar kita yang menjadi korban kekerasan seksual, gitu ya. Dan juga sebenarnya tidak mengadu atau tidak melapor pun ketika misalnya korban itu pergi ke layanan-layanan kesehatan lalu diperiksa oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan, gitu ya, mereka lalu melihat di situ, wah kayaknya ada dugaan terjadi tindak pidana kekerasan seksual nih terhadap si pasiennya ini. Jadi tenaga medis ataupun tenaga kesehatan di sini dikatakan wajib menginformasikan kepada UPTD PPA dan juga pihak-pihak lain yang sudah dicantumkan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jadi tenaga medis pun diwajibkan juga ketika tahu ada indikasi terjadi kekerasan seksual itu harus melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Ya. Bagaimana untuk memperoleh hak korban? Itu tadi udah ada UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat yang menerima laporan sebagai maksud pada pasal 39 ayat 1 itu wajib memberikan pendampingan dan pelayanan terpadu yang dibutuhkan oleh korban. Jadi pihak-pihak yang sudah ditentukan di dalam Undang-Undang TPKS ini itu wajib untuk memberikan pendampingan dan pelayanan terpadu yang dibutuhkan pada korban, yang dibutuhkan oleh korban. Jadi intinya adalah apa? Lapor dan mengadukan ya kepada yang berwenang. Bagaimana untuk memperoleh hak-hak korban melalui perguruan tinggi? Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Weni, ya laporkan langsung kepada satuan tugasnya di kampus masing-masing. Kalau di sini sudah ada satuan tugasnya gitu, nanti itu akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang disebutkan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tadi. Maka Satgas kita akan bekerja sama dengan UPTD PPA dan lain-lain gitu ya untuk bisa melindungi hak-hak korban kekerasan seksual ya khususnya yang terjadi di perguruan tinggi supaya menimbulkan rasa aman, tentram, gitu ya, damai di perguruan tinggi, gitu ya, dan tidak terjadi tindak pidana kekerasan seksual. Saya rasa ini
saja yang saya sampaikan, Pak Dodi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bu Kiran Angelina yang telah memberikan pemaparan yang saya rasa cukup menambah wawasan kita pada sore hari ini. Barangkali dari Bapak Ibu atau para mahasiswa yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan. Bapak Ibu dosen dan sekaligus tenaga kependidikan Universitas Oslo, ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan. Oh iya, Pak Dodi, boleh menambahi tidak? Sedikit. Di sini kalau dilihat dari partisipannya itu Pak Dodi boleh nambahin dikit nggak ya? Halo Pak Dodi. ya silakan. Jadi saya mau sampaikan bahwa undang-undang kekerasan tindak pidana kekerasan seksual ini baru disahkan dan diundangkan April dan Mei, gitu ya, tahun 2022. Sedangkan Permendikbud tadi yang disampaikan oleh Bu Weni itu di tahun 2021, gitu ya. Di mana tadi saya lihat di dalam jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Permendikbud itu salah satunya adalah pemaksaan aborsi ya. Nah, di mana di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sekarang itu tidak ada tercantum sebagai salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual ya, pemaksaan aborsi tadi gitu. Jadi saya rasa kita tinggal menunggu gitu ya, dari Kementerian Pendidikan pasti akan diperbaharui Permendikbud tersebut. Gitu. Jadi itu kita harus tetap mengikuti gitu ya, untuk perkembangannya seperti apa dari Kemendikbud itu, karena yang namanya Permendikbud atau peraturan menteri itu kan dia secara hierarki peraturan perundang-undangan posisinya itu di bawah daripada undang-undang, sehingga dia tidak boleh melampaui undang-undang gitu ya, mengatur sesuatu yang melampaui undang-undang atau dia bertentangan dengan undang-undang. Dia harus mengacu dengan undang-undang. Sehingga yang pasti saran saya untuk kita semua untuk kita tetap mengawal gitu ya, mengikuti perkembangannya seperti apa di Kementerian Pendidikan nanti. Gitu. Karena ini pasti akan disesuaikan, karena itu tahun 2021, sedangkan Undang-Undang TPKS tahun 2022. Gitu Pak Dodi. Sekian. Baik, terima kasih Bu Kiran. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan disampaikan via chat atau dengan resen terlebih dahulu. Kita berikan kesempatan kepada 3 penanya, barangkali dari prodi ilmu kelautan, atau prodi hukum, atau prodi manajemen. Silakan. Baik, diminta kalau tidak ada pertanyaan, saya coba mengajukan pertanyaan. Diminta ada unek-unek sedikit terkait tentang tindak kekerasan seksual. Tadi ada beberapa pernyataan yang mengusik begitu ya. Nah, ini berkaitan tentang ini, tentang ukuran merendahkan dan menghina. Nah, ketika kita mendapat ukuran merendahkan dan menghina itu, bagaimana kira-kira ukurannya? Apakah sesuatu dikatakan merendahkan seperti apa, dan bagaimana sesuatu itu dikatakan menghina seperti apa, sehingga itu dikategorikan merendahkan atau menghina. Pak, coba bisa diulangi lagi tidak Pak? Menggema-gema suara Bapak, jadi saya tidak bisa dengar pertanyaannya. Baik. Yang ingin saya tanyakan tadi ada kata-kata merendahkan dan menghina. Nah, sesuatu itu dikatakan merendahkan atau sesuatu itu dikatakan menghina itu apabila apa gitu. Nah, itu pertanyaan dari saya, Bu. Silakan, Bu. Dodi.
Halo, Bu. Di pasal berapa ya Pak Dodi tadi? Tadi ada beberapa pernyataan, Bu. Beberapa pernyataan tentang Oh. ukuran merendahkan dan menghina. Kira-kira ukuran merendahkan dan menghina itu bagaimana, Bu, definisinya? Oke. Kalau kita lihat mengacu di pasal 5, misalnya saja pelecehan seksual non fisik, itu kan ada kata-kata di situ, atau dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya. Ya, berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya atau kesopanan ya kalau di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Nah, sebenarnya di dalam undang-undang ini sendiri itu ya tidak menjelaskan gitu ya, apa itu merendahkan harkat dan martabat seseorang. Makanya kalau pasal 5 pelecehan seksual non fisik ini dia dikategorikan sebagai delik aduan. Dan ini penilaian subjektif daripada si korban. Ketika misalnya gitu ya Pak Dodi iseng gitu ya godain cewek yang lewat di depannya gitu ya bersiul atau ya melontarkan kata-kata yang yang kaitannya dengan seksualitas gitu. Kalau si korbannya itu tadi kalau si korbannya itu merasa dia tidak direndahkan harkat dan martabatnya, ya tidak jadi soal gitu ya, dia tidak akan melakukan pengaduan. Tetapi kalau secara subjektivitas si korbannya merasa dia terhina, dia merasa direndahkan harkat dan martabatnya, maka hati-hati Pak. Itu makanya dia dikategorikan sebagai delik aduan. Itu sangat subjektif sekali dari si korbannya. Apakah korban merasa terhina, apakah dia merasa direndahkan? Karena biasanya beda-beda juga Pak. Ya, ada cewek yang ketika perempuan gitu yang ketika dia disiuli dia suka. Gitu. Oh, berarti saya cantik nih. Ya, tapi ada juga yang ketika disiuli gitu ya, dia benar-benar merasa marah gitu. Karena dia merasa itu dia dilecehkan gitu. Nah, kalau dia senang-senang aja ya bersyukurlah gitu ya si pelaku yang iseng tadi itu dia tidak dikenakan pidana. Tetapi kalau misalnya yang korbannya tadi merasa dia dihina, dia direndahkan secara seksual, ya dia bisa mengadukan itu ke aparat penegak hukum misalnya, gitu. Dan Pak Dodi akan diproses secara hukum pidana, begitu Pak Dodi. Jadi ini subjektivitas daripada si korban ya. Nanti bagaimana proses penegakan hukumnya saya tidak akan ke situ Pak Dodi, karena itu biar itu jadi kewenangan daripada penyidik, penuntut dan hakim, gitu ya, dalam memutuskan perkara tersebut, gitu. Terima kasih Bu Mita jawabannya. Jadi jawabannya itu mengandung unsur subjektif ya. Ya, tapi itu untuk pasal 5 ya Pak ya. Pasal 5 yang pelecehan seksual non fisik. Baik, baik. Ada satu pertanyaan lagi Bu dari Bu Pratika Linanda. Ingin bertanya kepada Bu Mita, kira-kira apa yang menurut Ibu Mita yang masih kurang dan harus dikaji dalam Undang-Undang PPKS? Nah, kira-kira bagaimana? Seperti tadi ya, seperti pasal ini misalnya, penyiksaan seksual tadi ya, penyiksaan seksual. Nah di sini nih ada kata-kata setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas pejabat resmi. Nah undang-undang ini tidak menjelaskan siapa itu pejabat dan siapa itu pejabat resmi. Jadi kita bertanya-tanya juga gitu, ini maksudnya apa? Apakah kalau misalnya dia pejabat di kantor swasta, bukan di kantor pemerintahan, dia bisa dikenakan pasal 11 ini atau tidak? Ya, jadi banyak kata-kata di dalam undang-undang TPKS ini yang sebenarnya harusnya dijelaskan lebih lanjut di dalam bagian penjelasan undang-undang TPKS misalnya, atau di bagian pasal 1 undang-undang TPKS tentang ketentuan-ketentuan umum itu, pengertian-pengertian. Biasanya harusnya dijelaskan situ supaya tidak menimbulkan multitafsir dan orang bingung gitu. Ini kategorinya termasuk pejabat atau pejabat resmi ini seperti apa? Itu salah satunya ya pada definisi kata pejabat dan pejabat resmi di dalam pasal 6 UU TPKS. Selain itu ada lagi tentang perbudakan seksual. Di dalam undang-undang TPKS juga tidak didefinisikan itu seperti apa bentuk-bentuk perbudakan seksual. Sehingga ini sebenarnya hampir mirip dengan yang namanya eksploitasi seksual. Kalau dibaca ya, Bu Pratika bisa baca pasal 12 dan pasal 13. Ini sebenarnya bingung juga kita apa bedanya eksploitasi seksual sama perbudakan seksual. Tetapi ketika saya menggunakan penafsiran historis undang-undang, gitu ya, dan itu saya mengacu pada rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, itu maka saya menemukan ternyata beda eksploitasi seksual dengan perbudakan seksual. Kalau dia perbudakan seksual, maka di situ ada yang namanya unsur melakukan pembatasan ruang gerak atau pencabutan kebebasan seseorang, dan ada unsur jangka waktu tertentu. Jadi kayak tadi ya, kalau misalnya ada seorang wanita terus diculik, disekap
gitu ya, lalu dia digunakan gitu ya, sebagai budak seks dalam jangka waktu tertentu, maka dia dikategorikan perbudakan seksual. Tapi itu pun tidak dijelaskan di dalam Undang-Undang TPKS. Dia hanya dijelaskan di dalam RUU PKS ya, rancangan undang-undang. Jadi saya menggunakan penafsiran historis undang-undang. Melihat sebelumnya itu ya ada rancangan undang-undangnya, dan dari situlah membedakan antara perbudakan seksual dengan eksploitasi seksual, gitu ya. Terus apa lagi ya? Tunggu. Saya rasa ada beberapa ya catatan saya terkait undang-undang ini ya, selain yang tadi saya jelaskan. Sebentar ya. Di sini juga ya, penyiksaan seksual itu tidak ada definisinya apa di dalam undang-undang penghapusan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Apa itu penyiksaan? Sehingga saya harus lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya pakai penafsiran gramatikal, ya, gramatikal untuk melihat mana kategori menyiksa. Ya, seperti apa menyiksa seksual, ya. Melakukan penyiksaan seksual itu seperti apa gitu. Jadi tidak dijelaskan juga di dalam undang-undang TPKS. Itu jadi menurut saya undang-undang ini banyak yang tidak jelas. Selain itu kalau baca undang-undangnya sekarang ya, yang salinannya yang bisa di-download itu banyak kata-kata yang masih salah ketik. Ya, sayangnya kalau misalnya sebuah undang-undang dia sudah disahkan, dia sudah diundangkan, itu tidak boleh dikotak-atik lagi. Itu bahkan ketika typo sekalipun. Ada kata korban gitu ya, yang tertulis di dalam salinan undang-undang nomor 2 undang-undang tentang TPKS itu adalah korban, gitu ya. Jadi banyak juga salah-salah ketik gitu ya, salah-salah ketik. Dan itu ketika sudah disahkan, diundangkan, tidak boleh diapa-apakan lagi. Gitu ya. Jadi terlihat betul itu sebenarnya seperti agak terburu-buru ya mengesahkan dan mengundangkannya, sehingga tidak dilihat secara dibaca ulang lagi gitu, dilihat apakah ada kata-kata yang salah atau tidak gitu. Jadi banyak typo-typonya juga gitu ya, dan juga banyak kata-kata yang tidak ada definisinya, dan itu kita harus mencari sendiri gitu ya definisinya itu apa gitu, sehingga itu sangat luas sekali nanti yang terjadi bisa multitafsir sebenarnya, tergantung daripada ahlinya menafsirkan apa itu eksploitasi seksual, apa itu perbudakan seksual, gitu ya, tergantung dia pakai metode penafsiran apa. Kalau saya tadi kan pakai gramatikal dan juga historis. Kalau yang lain bisa jadi dia pakai metode penafsiran yang lain, sehingga mendapatkan makna yang berbeda. Nah, itu sangat berbahaya dalam konteks hukum pidana ya, karena tidak ada kepastian hukum, gitu ya. Jadi makna kata itu bisa sangat luas, gitu ya, dan sangat berbahaya, itu bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Gitu Bu Pratika dan juga Pak Dodi. Baik, Bu Pratika. Ada satu pertanyaan lagi Bu dari siapa Pak Dodi? Tidak kedengaran suara Pak Dodi. Dari mahasiswa tentang bagaimana pembuktian pelecehan non fisik. Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Nah, itu dia. Tadi saya di awal tidak ada saksi dan tidak ada bukti dalam kasus tersebut. Nah, bagaimana Bu jawabannya? Silakan. Nah, ini ya dia yang jadi pasti akan jadi pertanyaan, saya tahu. Makanya di awal saya sudah batasi ya, bahwa saya tidak pada proses penegakan hukumnya, gitu ya, yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum maupun di hakimnya. Tapi kalau mengacu kepada hukum pidana secara umum gitu ya, di mana kalau hakim itu memutuskan orang bersalah atau tidak itu harus berdasarkan dua alat bukti yang sah dan keyakinannya, gitu ya. Penyidik juga dalam menentukan orang itu akan jadi tersangka atau tidak itu harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup, gitu ya, menurut penyidik. Ya, bukan menurut saya. Menurut penyidik atau polisi yang menanganinya. Ya, apakah sudah ada bukti permulaan yang cukup atau tidak? Nah, alat bukti itu apa saja? Mengacu kepada kitab undang-undang hukum acara kitab undang-undang hukum pidana itu ada beberapa alat bukti ya, seperti keterangan saksi, ada keterangan ahli, ada bukti surat misalnya gitu ya. Dan itu harus ada minimal 2 alat bukti yang sah gitu ya untuk bisa memutuskan. Jadi bagaimana untuk bisa membuktikan ini tadi ya, kalau kekerasan seksual non fisik ini ya itu sudah ranahnya aparat penegak hukum ya. Kalau saya sih mengacu kita harus punya 2 alat bukti yang sah, gitu ya, 2 alat bukti, baik saksi misalnya, atau kita punya bukti petunjuk ya, misalnya dengan menggunakan perekaman atau seperti apa. Gitu ya. Yang pasti dia harus ada 2 alat bukti yang sah, gitu. Jadi tidak bisa juga kalau korbannya saja yang dia ngomong gitu ya, habis itu tidak ada alat bukti lain, itu juga tidak bisa. Jadi harus ada 2 alat bukti yang sah, gitu. Nah, undang-undang TPKS ini kan baru, gitu ya, dan juga untuk hukum acaranya sendiri, penegakan hukumnya sendiri, dia ada pengaturan khususnya ya,
di dalam Undang-Undang TPKS. Tapi saya memang tidak mengkaji sampai ke situ. Jadi adik yang tadi bertanya bisa dibaca di situ ya pengaturan secara khususnya seperti apa. Tapi yang saya tahu juga karena undang-undang ini baru, maka kita masih menunggu proses dibentuknya peraturan pelaksana yang lebih jelas ya untuk bisa melaksanakan apa namanya undang-undang ini gitu ya. Apakah nanti bentuknya ada peraturan pemerintah kah atau peraturan presiden supaya teknis pelaksanaan apa namanya penegakan undang-undang TPKS ini bisa dilakukan secara apa namanya secara profesional gitu ya oleh aparat penegak hukum gitu. Jadi aparat penegak hukum juga tidak bisa sembarangan menegakkan pasal-pasal ini. Ada acuannya, ada pedomannya. Tapi itu saya rasa kita masih menunggu prosesnya ya karena dia masih 1 bulan 2 bulan lalu gitu ya disahkan dan diundangkan. Dan di dalam undang-undang TPKS sendiri itu ada apa jangka waktu 2 tahun ya pemerintah mempersiapkan. Seperti tadi ya unit untuk kita melaporkan itu kan di Pontianak saya rasa juga belum ada gitu ya. UPT apa perlindungan perempuan dan anak itu tadi ya unit pelaksana karena kita masih menunggu semua perangkat-perangkatnya siap untuk bisa undang-undang ini ditegakkan gitu. Jadi kalau yang tadi seperti apa gitu ya bisa dibaca ke undang-undangnya sendiri secara rinci di bagian situ karena saya juga jujur belum mengkaji secara detail sampai pada proses penegakan hukumnya. Itu maka tadi saya cuma batasi membahas tentang jenis-jenis tindak pidananya, terus juga membahas tentang hak kita apa dan bagaimana secara sederhana ketika kita menjadi korban kita mendapatkan hak tersebut. Yaitu intinya tadi dengan melapor. Gitu. Dan bagaimana setelah itu laporannya, aduannya itu sudah masuk ranah aparat penegak hukum. Gitu. Itu Pak Dodi. Mohon maaf kalau misalnya pertanyaannya tidak bisa saya jawab secara memuaskan ya, karena saya sendiri masih dalam proses mengkaji undang-undang ini. Gitu. Terima kasih Pak Dodi. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Pertanyaannya, mengingat waktu sudah pukul 15 lewat. Mungkin kita buka lagi pertanyaan, barangkali masih ada Bapak Ibu atau para mahasiswa, silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan untuk sosialisasi kita pada sore hari ini. Sebelum kita menutup pertemuan kita pada sore hari ini, Bapak Ibu para mahasiswa boleh mengisi link absensi yang sudah dibagikan di chat grup chat Zoom ini. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, nanti kita akan di masing-masing grup WA akan ada hotline PPKS. Nah, jadi hotline Satgas PPKS. Jadi Bapak Ibu yang merasa mengalami pelecehan seksual di lingkungan Universitas Oso silakan menghubungi di hotline PPKS tersebut. Sebelum kita tutup, mari kita foto bersama-sama. Dan para mahasiswa maupun para dosen serta tendik seluruh keluarga besar Universitas Oso mengaktifkan kameranya. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, para dosen, mahasiswa untuk mengaktifkan kameranya, kita ambil foto bersama-sama. Sudah? Silakan. Dibuka kameranya, kita ambil foto bersama-sama sebagai bukti kegiatan sosialisasi PPKS pada sore hari ini sudah terlaksana dengan baik. Silakan Pratika Linanda, Delta, Wawan Unoso, Syarifah Fadia, Unoso Adityo, ya. Akademik Unoso juga, Angelina Hukum, Widayanti, dan lain-lain. Silakan dibuka kameranya. Fajar, Eta Marista, ya, silakan. Bang Supri foto ya. Oke, kita ambil fotonya bersama-sama, pasang ekspresi yang bagus. 1, 2, 3. Oke, saya pindahkan ke slide yang kedua. Lagi. 1,
2, 3. Sudah. Baik, Bapak Ibu, dengan berakhirnya kegiatan foto kita tadi, maka berakhir pula kegiatan sosialisasi dari Satgas PPKS. Kami dari Satgas PPKS mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian kami, dan atas perhatian Bapak Ibu sekalian kami mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi pada kegiatan berikutnya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi, Bu Angel. Terima kasih Pak Dodi, Bu Edi. Pak Zang. Ya, terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih semuanya. Sama-sama. If ya. Oh iya.